Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam dunia virtual dalam pembelajaran jarak jauh di mata pelajaran informatika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengingatkan kembali bahwa minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara kita mendownload file dan mengupload file ke internet, ya. Yang kedua, kita kemarin juga sudah bisa bagaimana cara mengupload video ke YouTube, dan sudah ada beberapa yang masuk. Ada 3 anak yang masuk sudah mengirimkan tugasnya. Kemudian untuk tugas blog masih ada 4 anak yang mengirimkan tugas. Sudah saya cek. Bagi yang belum saya tunggu, karena nanti tugas-tugas itu masuk ke dalam nilai akhir semester, ya. Selain dari download dan upload, kemarin kita juga sudah belajar bagaimana cara membuat blog, ya. Membuat blog, kemudian chatting, yang terakhir adalah browsing. Itu semua adalah merupakan layanan-layanan dari internet. Nah, kali ini, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang e-commerce. Apa itu e-commerce? Nah, e-commerce itu adalah kegiatan jual beli online, ya. Jual beli online yang ada di internet. Nah, kita bisa melihat suatu situs yang terbesar sekarang jual beli online. Ada Lazada, ada Tokopedia, ada Shopee, dan seterusnya. Itu merupakan salah satu contoh e-commerce, ya, itu contohnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengakses e-commerce? Nah, di sini akan kita pelajari bersama-sama bagaimana cara kita mengakses e-commerce, bagaimana kita membeli sesuatu dari internet. Oke, baik. Saya mulai dengan kita membuka browser dulu, ya. Kita buka Chrome dulu. Silakan anak-anak yang kalau ada punya Mozilla boleh pakai Mozilla. Kalau punyanya Chrome saja ya silahkan. Kalau punya Safari pakai Safari, terserah. Atau Opera Mini boleh juga. Terserah bagaimana anak-anak bisa nyaman, ya. Oke, baik, kita buka dulu. Nah, ini halaman pertama. Halaman pertama, ya. Baik, saya akan memberi satu contoh bagaimana kita bertransaksi di e-commerce, ya. Di sini saya juga sudah punya situs, ya, situs tentang jual beli. Ya, ini adalah website saya. Saya bisa membuat website ini dan kemudian saya manfaatkan untuk jual beli, ya. Jadi anak-anak nanti bisa belajar dari sini. Karena anak-anak sudah bisa membuat blog, maka anak-anak nanti juga bisa membuat e-commerce. Saya contohkan di sini kita bertransaksi menggunakan web saya, ya. azamdigitalpreneur.com. Saya oke. Kita tunggu sebentar. Halaman yang akan muncul seperti apa. Nah, ini adalah halaman yang ada di website saya. Di sini ada produk digital, ada kaos digital, dakwah Islam, ya, ada tools, ada pendidikan. Nah, yang akan kita pelajari hari ini, kita akan membeli sesuatu secara online di internet. Ini adalah produk-produk saya
yang saya jual di internet ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini ada jilbab punyanya Ustazah Linda dijualkan ke sini. Dan banyak sekali. Ini ada kaos digital. Klik saja. Kita cek dulu ada berapa produk yang saya jual. Kaos yang ada di sini yang saya jual sekitar 800-an. Nah, oke, sekarang saya kasih contoh. Contoh satu aja. Saya ingin membeli sebuah kaos, ya, sebuah kaos. Contohnya adalah saya kasih contoh ini ya. Klik satu kali. Kita tunggu sehingga produknya muncul. Nah, di sini kaos Ahad, bukan tugas kita menghisap dosa orang lain. Jadi kita tidak punya tugas untuk menghisap dosa orang lain. Artinya apa? Jangan kita sering memaki orang lain, kemudian kita membicarakan keburukan orang lain, otomatis dosa orang lain terhisap oleh kita. Nah, ini contoh bagaimana cara kita untuk membelinya. Nah, kita tinggal klik di sini, pemesanan hubungi WhatsApp. Kita klik aja ya di sini ya. Oke, kita klik aja di sini. Klik satu kali. Nah, kalau sudah diklik satu kali, otomatis ini nanti akan masuk ke nomor saya. Ini 085246913133. Lanjutkan ke chat. Nah, sepertinya Anda belum memasang WhatsApp. Padahal saya sudah memasang WhatsApp di sini. Nah, anak-anak nanti bisa mencoba ya. Jadi kalau kita klik, nanti otomatis masuk ke sini. Pesanan itu masuk ke WhatsApp. Dan saya tinggal membalas saja. Setelah saya membalas, maka anak-anak mengirimkan bukti transfer. Setelah itu baru kita kirimkan kaosnya. Itu contoh ya, salah satu contoh bagaimana kita bertransaksi menggunakan e-commerce. Salah satu contoh melalui website saya. Pak, saya ingin bertransaksi lain menggunakan website lain, bagaimana? Silahkan. Saya kasih contoh, kita bertransaksi di Shopee ya. Ini saya hapus saja dulu ini karena sudah selesai tadi. Ya, kita ketik aja di sini Shopee ya. Shopee, mana Shopee ini? Ya, ini Shopee. Kita pilih shopee.com. Ini sebagai contoh. Tapi hati-hati kalau bertransaksi di internet, harus hati-hati karena tidak semua orang jujur ya. Jadi bukti-bukti transfer itu harus betul-betul disimpan. Nah, ini halaman utama Shopee. Jadi saya bukan bukan promosi ya anak-anak, tetapi mengajarkan kepada anak-anak bagaimana dan seperti apa layanan-layanan internet itu. Ini kan contoh aja. Nanti anak-anak bisa bertransaksi di situs-situs yang lain ya. Oke, ini Shopee. Kita klik Indonesia. Mungkin di HP ya anak-anak itu juga sudah tersedia. Nah, jika sudah seperti ini, abaikan aja ini. Nah, maka kita login. Atau jika anak-anak belum punya akun, maka bisa daftar di sini ya. Kalau saya sudah punya akun, jadi kita klik login aja. Kita masukkan nomor HP, passwordnya mudah-mudahan tidak lupa. Kita oke kalau sudah. Anda belum terdaftar. Ya sudah, berarti saya belum terdaftar ternyata.
Nah, bagaimana kita daftarnya? Kita klik aja di sini daftar. Nah, kalau sudah kita daftarkan nomor telepon kita. Kalau sudah, berikutnya klik next. Ini verifikasi, kita geser aja. Kita paskan gambarnya ini. Nah, masukkan kode verifikasi, dikirim melalui SMS. Nanti ada SMS masuk ke nomor kita, nomor yang sudah kita daftarkan. Nanti ada SMS dari Shopee. Kita tunggu, saya belum dapat SMS-nya ini. Kalau ada SMS dari Shopee, maka kita masukkan kodenya itu ya. Ini mana? Shopee ini kok lama sekali. Biasanya cepat. Mohon tunggu 18 detik untuk mengirim ulang. Kita tunggu saja sampai Shopee memberikan SMS ke saya ya. Oke, masih belum. Saya coba verifikasi kembali, kirim ulang ya. Karena Shopee belum mengirim ke saya. Nah, ini baru saya dapat kode dari Shopee ya. Saya tulis kodenya di sini. Kalau sudah diverifikasi ya, klik verifikasi, baru kita masukkan password kita. Password atas dan bawah harus sama ya. Minimal 1 karakter huruf kecil. Minimal ya. Jadi harus ada huruf kecilnya. Oke, kalau sudah kita klik. Ini masih salah kayaknya. Kita tulis lagi. Oke. Kalau semua sudah warna hijau begini, berarti sudah benar ya. Dan ini diingat-ingat ya passwordnya. Daftar kalau sudah. Klik daftar. Kita tunggu. Nah ini pendaftaran berhasil. Kita kembali ke Shopee. Oke. Kita abaikan aja ini. Nah, ini sudah masuk ke akun saya. Ini tidak ada namanya di sini. Namanya C6 kaki. Nanti kita ganti saja. Ya. Diubah profil, nanti nama-namanya juga sudah berubah. Baik. Sekarang kita, nah ini ada ucapan selamat datang, voucher gratis ongkir. Nah, nanti silahkan di-explore aja anak-anak, dicek. Saya akan mencontohkan saja bagaimana cara kita membeli sesuatu yang ada di Shopee ya. Oke. Saya coba produk apa ya di sini ya. Saya mau beli software, contoh aja. Di sini banyak sekali software. Baik, saya akan coba membeli software Windows 10. Klik satu kali di sini. Nah, kemudian di sini ada flash sale. Kita mau beli berapa? 1 atau 2. Kalau sudah, kita masukkan ke ranjang. Kalau kita mau beli lain, produk lainnya, maka kita tinggal masukkan ke ranjang. Tapi kalau kita belinya cuma 1 saja, maka kita beli sekarang. Coba kita klik beli sekarang. Nah, silakan pilih variasi produk
terlebih dahulu. Nah, ini ada dua. Pilih salah satu, beli sekarang. Oke. Produk telah ditambahkan ke keranjang. Ini adalah yang saya beli. Nah, harganya berapa? Sama ongkos kirimnya ini ada 200.000. Kalau sudah kita check out, klik. Nah, kalau sudah kita isi alamat kita, ya, kita isi alamat kita, kemudian kita klik OK nanti ya. Nah, setelah diklik OK nanti ada yang namanya rekening yang dipakai untuk transfer, ya. Kemudian kita mengirim bukti transfernya di situ. Baru kita nanti akan dapat informasi melalui HP kita bahwa pesanan kita sudah selesai. Baik, itu adalah salah satu contoh e-commerce, ya, salah satu layanan internet yang paling mudah, bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di mana saja. Itu contoh e-commerce. Selanjutnya, setelah kita belajar e-commerce, selanjutnya ini bukunya saya fotokopi tadi ya. Mana fotonya di sini? Saya foto ya. Nah, yang kedua kita akan belajar e-banking ya. E-banking. Nah, kita akan belajar e-banking. Apa itu e-banking? E-banking adalah sebuah transaksi elektronik yang biasanya digunakan untuk mentransfer uang, ya. Mentransfer uang ketika terjadi proses jual beli atau proses-proses yang lainnya. Contoh ada teman kita yang ternyata terkena bencana, kita mau menyumbangnya karena teman kita jauh dan kita tidak mungkin untuk ke sana, maka kita hanya mengirimkan uang saja melalui e-banking. E-banking ini adalah layanan perbankan melalui internet. Saya kasih contoh ya, layanan e-banking ya. Contohnya ini adalah layanan e-banking yang sering saya pakai untuk transaksi. Ya, ini contoh dari sebuah layanan e-banking namanya Genius. Banyak sekali ya anak-anak layanan e-banking. Ada Bank Mandiri, e-banking Bank Syariah, e-banking Bank Muamalat. Dan hampir semua bank sekarang mempunyai yang namanya e-banking untuk mempermudah kita bisa bertransaksi melalui HP kita masing-masing. Jadi kita tidak perlu ke bank, tapi dengan satu syarat, saldonya masih ada ya. Jangan sampai kita transaksi ternyata tidak ada saldonya, itu tetap nggak bisa kita lakukan. Oke, ini contoh rekening saya yang ada di Genius Bank ya. Kita login aja. Oke, kita masukkan alamat email saya, kata sandi saya, kita tunggu masih login.
Jenius ini salah satu bank yang luar biasa. Kita bisa membuka rekening tanpa harus ke bank ya anak-anak. Lewat video call saja. Kita bisa membuka rekening ini melalui video call saja. Kita bisa bertransaksi, tukar uang dari rupiah ke dolar dan lainnya. Kita juga bisa bertransaksi menggunakan GoPay, bertransaksi menggunakan seluruh uang elektronik di situ. Lebih mudah ya. Oke, tadi masih belum bisa masuk. Email atau password salah. Saya lupa passwordnya. Kalau passwordnya ingat ini bisa masuk nanti. Baik. Yang penting yang menjadi garis bawah, yang perlu digarisbawahi anak-anak adalah e-banking ini adalah salah satu cara bagaimana kita bertransaksi di internet yang lebih mudah ya. Itu salah satu fungsi dari e-banking. Kita tidak usah menambah saldo ke bank, tapi kita bisa cukup menambah saldo lewat jari tangan kita. Kan gitu aja. Akan lebih mempermudah kita. Baik. Kemudian ini karena passwordnya lupa ya, jadi tidak usah kita lanjutkan. Tetapi pada dasarnya saya memberikan contoh ke anak-anak salah satu contoh e-banking. Salah satunya yaitu Jenius Bank. Nanti silakan di explore, dicari alamat URL-nya di sini, websitenya ada genius.com. Silahkan nanti anak-anak silahkan melihat sendiri ya, dipelajari di sana apa saja fiturnya. Bisa di-download di Google Play atau di Apple, semuanya bisa. Oke. Untuk selanjutnya e-banking kita sudah ya. Kemudian blogger itu sudah kemarin. E-commerce juga sudah bisa. Yang terakhir adalah e-government. E-government merupakan layanan dari pemerintah kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Contoh e-government yaitu situs pemerintah pusat dan situs pemerintah daerah. Ini di buku kalian ya. Contoh situs pemerintah pusat yaitu www.ri.go.id. Oke, kita langsung aja menuju ke sana. Oke, www.ri.go.id. Ciri-ciri dari situs pemerintah itu satu, tidak ada iklannya. Itu penting. Jadi kalau kalian dapat informasi yang katanya itu adalah dari pemerintah, ternyata websitenya banyak sekali promonya, iklannya, berarti itu perlu dipertanyakan. Apakah itu betul-betul situs dari pemerintah atau bukan? Ya. Sebentar, masih belum bisa dibuka. Kita buka yang lain saja kalau dia nggak bisa. Pajak jakarta.go.id ya. www.jakarta.go.id. Ciri yang kedua adalah biasanya situs pemerintah itu berakhiran .go.id. Nah ini sudah kita lihat ini. Ini situs resmi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini tidak ada iklannya kan? Tak ada iklannya karena ini situs resmi pemerintah.
Oke. Ciri yang kedua tadi ini ya. Yang terakhir ada .go.id. Kemudian ciri yang ketiga, jika itu betul-betul situs dari pemerintah, maka di situ disertakan alamat kantor yang valid. Alamat kantor yang valid. Alamatnya di mana itu pasti ada. Kita cari aja, biasanya di bawah. Ini. Ada alamatnya. Jadi hati-hati ya anak-anak, kalau ada situs-situs yang mengaku dia situs pemerintah, ternyata tidak ada alamatnya, tidak ada nomor teleponnya, nggak ada emailnya. Itu bisa dikatakan sebagai penipu. Jadi hati-hati ya. Oke. Fungsinya untuk apa? Fungsinya e-government ini fungsinya untuk melihat apa saja sih yang dilakukan pemerintah selama ini. Dalam hal ini di sini apalagi yang dilakukan apa sih yang dilakukan pemerintah Jakarta? Dalam bisnis Jakarta ada apa aja? Kalau kalian mengadu di sini ada kanal pengaduan. Informasi keuangan, keuangan daerah, keuangan provinsi. Jadi anak-anak bisa mengecek semuanya di sini tentang Jakarta. Ya. Info-info terbaru. Kutai Timur punya apa enggak, Pak? Nanti silakan dicari sendiri. Oke. Saya juga belum mengecek apakah Kutai Timur mempunyai situs resmi seperti ini. Oke, baik. Saya kira itu saja anak-anakku sekalian hari ini yang kita pelajari terkait dengan e-banking, e-commerce, dan e-government. Ini adalah merupakan salah satu dari layanan internet. Baik, untuk yang terakhir sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali kepada anak-anakku sekalian yang belum mengumpulkan blog dan alamat link YouTube hasil uploadnya. Saya tunggu ya. Minimal paling tidak, kalau blognya kan masih ada waktu 1 bulan ya. Tetapi untuk upload ke YouTube-nya ini kira-kira saya kasih waktu 2 minggu lagi cukup ya. 2 minggu. Silakan mulai dari sekarang mencari inspirasi, kira-kira saya akan membuat blog apa, kira-kira saya akan mengupload video tentang apa gitu ya. Jadi kalau sudah saya subscribe dan sudah saya like, berarti itu sudah saya cek. Jadi kalau belum, nanti anak-anak bisa tanya, Pak kok belum di subscribe? Saya cek kembali ya. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Saya kira cukup sekian. Untuk minggu depan kita akan belajar e-learning ya. Kita akan belajar e-learning. Bagi anak-anak yang mungkin sudah melihat website saya, nanti bisa dicek di situ ada e-learning yang saya buat. Minggu depan kita akan belajar itu. Dan jangan sampai anak-anak melihat videonya yang baru saya upload ini di skip ya, jangan sampai di skip karena urutannya tadi sudah urut. Nanti kalau anak-anak skip, ada beberapa hal yang anak-anak belum paham, nanti menjadi berbeda artinya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.